Penolakan Heiju untuk menandatangani adalah masalah Heiju. Jika naga sejati dan 10 pengikut Tao tidak pergi, itu juga urusan naga sejati. Kaisar Yuantian berani menolak dengan keras. Itu juga Kaisar Yuantian sendiri yang berhati keras. Taisu Huaxu tidak senang membunuhnya di tempat, dan bagaimana memprovokasi balas dendam leluhur hitam juga merupakan urusan Taisu Huaxu sendiri, dan dia harus menanggungnya sendiri. Tetapi sekarang Anda telah menandatangani kontrak surga, Anda harus mengakuinya. Sampah. Pembangkit tenaga listrik kerajaan telah jatuh ke levelmu. Itu benar-benar rumah sampah. Qin Yichen juga mencibir. Terakhir kali Anda dan saya menyerang saya. Bukankah Anda menjadi jauh lebih baik? Anda semua telah menggunakan metode yang Anda lihat. Tuanmu sangat kuat. Dia telah mencuri kesempatan warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati. Dia telah mencoba untuk memecahkannya, kan? Seharusnya itu sudah diwariskan kepadamu sejak lama. Kamu bilang kamu banyak pemborosan. Kamu masih tidak bisa mengalahkan hal-hal yang diajarkan gurumu. Haha. Tampar dirimu dengan pisau lipat. Jangan malu memperbaiki pisau. Demon Yue Kong juga dengan dingin berteriak. Kaisar pedang Yan Yu jubah abu-abu, kamu sudah kalah. Terakhir kali saya adalah seorang kaisar yang menutupi langit. Dan Anda bisa membunuhnya hanya dalam beberapa napas. Dan Anda bisa mundur. Kali ini, Tianxing hanya dapat bergabung dengan seorang kaisar. Dan setelah hanya beberapa napas, kamu sudah terluka. Sekilas jelas mana yang kuat dan lemah. Raungan ini membuat kaisar pedang jubah abu-abu Yan Yu marah. Cahaya pedangnya menari-nari dengan liar, dan dia meraung ke langit. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu sangat marah. Siapapun yang menerima sindiran dan ejekan seperti itu, kaisar kuat manapun yang diperankan oleh dua semut akan marah. Tapi Kaisar Jubah Abu-abu Yan Yu Blade tidak bisa membantah, mengejek dan menghina. Dia bisa marah. Dia seharusnya marah. Tetapi ketiga orang ini tampaknya tidak mempermalukannya. Mereka hanya memberitahu fakta-fakta yang telah terjadi. Tenang. Jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre mengertakkan gigi dan meraung. Mengatakan pada dirinya sendiri dengan putus asa bahwa dia tidak akan pernah memikirkan tuannya. Jangan pernah terguncang oleh Dao Heart ini. Karena kontrak surgawi yang ditandatangani oleh saudara muda Yuantian hanya untuk melindungi pencuri. Dan kontrak surgawi antara tuan dan naga asli adalah untuk melindungi semua keturunan dari 10 ras dewa yang hebat. Namun, Qin Yichen dan Hua Daoru tidak hanya menjadi yin dan yang aneh. Yang terakhir juga dapat melawan naga dan seni bela diri. Dan mereka juga memiliki Excalibur skala terbalik Huaxu. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu hanya merasakan bahwa darah kaisar di tubuhnya bergelombang dan tidak teratur. Long Wuzan Tianju kuat, tetapi itu bukan alam kaisar. Dia masih digunakan oleh kaisar. Tapi pada saat ini, Hua Daoru ditebas oleh cahaya pedang, dan sisik naga jatuh menjadi darah dengan sedih. Tapi jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre perlahan mundur. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Akhirnya, dengan raungan Kaisar Pedang Yan Yu, Qin Yichen, yang telah terbunuh lagi dengan pedang, terbang jauh. Gengsi Kaisar Lingtian. Bahkan jika raungan ini membuatnya dan Kaisar Yuantian jauh di istana Ling Xiao memuntahkan darah. Tetapi di saat berikutnya, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu telah menstabilkan tubuh Kaisar. Tubuh Kaisarnya gelap. Jubah abu-abunya yang rusak menari dengan ganas, dan awannya tertahan. Dia hanya seorang kaisar. Awan itu bisa menutupi sebagian dunia klan kekaisaran, tetapi tidak seluruh dunia. Bahkan langit berbintang ada di atas, dan awan menghilang. Dia hanya bisa menutupi awan di sekujur tubuhnya. Hari. Sejak pertempuran itu, tuanku, ini surga. Tanda seru. Tanda seru. Dengan raungan, kegelapan melonjak di awan gelap, membuat kaisar-kaisar jubah abu-abu Yan Yu Sabre Kaisar sangat menakutkan, dan luka-lukanya secara bertahap disembuhkan oleh cahaya hitam yang merayap. Bahkan di bawah kegelapan yang menggeliat, Qin Yichen berangsur-angsur merasa sulit untuk memahami operasi kekuatan kaisar dan kekuatan ilahi melalui kegelapan, dan sulit untuk menangkap detak jantung dari jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre. Surga. Apakah surga itu? Di atas semua makhluk, dan mendominasi hidup dan mati semua makhluk, berkah dan kemalangan. Itu adalah surga. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu tentang Kaisar Pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu, menyegel pendengarannya, menyelimuti Dao Heart-nya, dan membiarkan kekuatannya kembali ke puncaknya dalam sekejap. Perubahan itu membuat Kezen gemetar, dan murid leluhur kulit hitam ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar biasa. Tianxing, serahkan orang ini padaku. Transmisi suara bergema di benaknya, tetapi Qin Yichen sepertinya tidak mendengarnya, dan mengepalkan pedang di tangannya. Ayo, saya masih ingin bertanya kepadanya, apakah Anda ingat berapa banyak tentara kekaisaran yang saya miliki? Kedua pedang itu melambangkan langit, dan prestise kaisar mengguncang langit dan bintang. Pada saat yang sama, Tian Pengpas. Kun Yutian memandang Kun Saus yang berlutut dengan satu lutut, tiba-tiba bangkit, mengertakkan gigi dan membuat wajah tua itu sombong sampai ekstrim. Dimengerti. Orang tua itu mengerti. Tuan bayi itu brilian. Katakan padanya, tidak peduli siapa yang akan melawan angkatan laut surgawi,
Klan Kunpengku pasti akan membantu. Beritahu seluruh pasukan. Keluar. Serangan dua arah dengan pasukan sekutu Wen Tiangwan. Targetkan. Hancurkan angkatan laut surgawi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di atas Tianhe, gelombang bintang bergolak. Itu cukup membuat Dao Jun melewatinya dalam sekejap tanpa tulang. Itulah medan syuro tempat banyak dewa dan tentara dimakamkan. Di Tianhe, sebuah kapal perang yang menghormati angkatan laut surgawi berdiri tegak, dengan formasi pertempuran yang ketat dan kemampuan ofensif dan defensif. Prajurit surgawi dan jenderal di kapal perang itu pemberani dan kuat, dan ada kemarahan yang mematikan di mata setiap dewa. Dalam pertempuran terakhir, mereka kalah. Yang Mulia tidak hanya tidak menyalahkan dan menghukum, dia bahkan memberi penghargaan dan menghiburnya. Dengan rahmat dan kebijaksanaan seperti itu, mengapa anti pencuri memberontak? Saatnya membunuh mereka semua. Hah, tanda seru. Tanda seru. Namun, pada saat ini, saya melihat dewa dari atas 9 langit, melebarkan sayapnya, menukik melewati, dengan mata tajam, berdiri tinggi dalam 9 hari, dan Anda juga dapat melihat formasi angkatan laut surgawi. Serangan musuh. Tentara angkatan laut surgawi ketat dan jelas, dan situasi ini sudah lama tidak mengejutkan. Dengan teriakan seorang jenderal dewa, balista di kapal perang secara bertahap bergerak, dan kekuatan para dewa terus-menerus dikunci. Dia ingin memata-matai kapal utama. Dia ingin mengetahui penempatan pasukan kita. Tembak jatuh pengintai klan Kunpeng. Hah, tanda seru. Tanda seru. Ada lagi teriakan para dewa, dan ketika para dewa mengepakkan sayapnya, garis bulu turun dari langit, seperti hujan pedang dari langit. Dalam sekejap, tentara langit di kapal perang akan ditembakkan sebagai saringan. Daging dan darah. Bum bum bum. Persepsi tajam Shen Peng dapat mendeteksi aura pembunuh dari Heavenly Court Navy. Dia mengepakkan sayapnya dan menjauh dari langit. Namun, saat dia hendak mundur, dia melihat kapal perang angkatan laut bernafas seperti naga yang marah, dan busur silang sepanjang 1000 kaki membumbung ke langit. Bum bum bum. Formasi pertempuran angkatan laut ada di seluruh sungai Tianhe, dan mereka melewati para dewa dan busur silang, membentuk jaring langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana para dewa melebarkan sayap dan bergerak, akan sulit untuk melarikan diri. Saya melihat bahwa Shen Peng tampaknya cukup berpengalaman. Dia awalnya adalah pengintai untuk Dewa Jenderal. Saat dia bergerak dan bergerak, tubuh dewa berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan hanya dalam beberapa napas, dia bisa berubah menjadi burung pipit. Meskipun Panasen memiliki ketajaman 1000 kaki di udara, sulit untuk menembus burung pipit. Tetapi pada saat ini, saya melihat seorang jenderal dewa di kapal perang memegang senjata perang, mulutnya sedikit terangkat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Hah. Tanda seru. Tanda seru. Perut Shen Peng langsung ditusuk oleh senjata tajam, dan teriakannya bergema di atas sungai Tianhe. Tangkap hidup-hidup. Kirim ke jenderal. Siksa jiwanya.